Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini sesuai permintaan teman-teman. Jadi ada yang bertanya kepada saya, Bang, gimana sih cara melatih merpati pindah-pindah tempat agar tidak hilang? Nah, di video kali ini saya akan bagikan tips cara melatih merpati agar tidak hilang. Nah, seperti apa dan bagaimana tipsnya? Yang baru hadir, subscribe dulu dong, biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe dan dukung channel saya, terima kasih. Yuk kita langsung bahas saja cara melatih merpati agar tidak hilang. Oke teman-teman, jadi karena teman-teman sudah mengikuti saya mungkin sudah lama, jadi tahu saya suka melatih berpindah-pindah tempat atau berpindah-pindah lapangan. Nah, itu merpatinya tidak hilang atau tidak mabal atau tidak nyasar. Nah, itu gimana Bang? Nih ada yang bertanya, gimana itu caranya? Abang kan pindah-pindah tempat dari tempat satu ke tempat lain. Nah, itu apakah ada tipsnya? Tentu saja ada, teman-teman. Nah, di sini saya akan bagikan tips dan caranya agar merpati teman-teman tidak hilang ketika teman-teman membawanya ke tempat lain atau ke tempat latihan lapak yang berbeda. Yang pertama, ketika merpati teman-teman masih pikan, dilarang ya berpindah-pindah tempat atau pindah-pindah lapak. Nah, ini tips kali ini saya akan bagikan khusus untuk merpati yang sudah mapan atau sudah dewasa. Nah, kunci yang pertama itu teman-teman harus melakukan, yaitu ketika teman-teman melatih pertama kali merpatinya, usahakan merpati teman-teman itu benar-benar sudah mampu terbang jarak jauh. Nah, jadi teman-teman untuk pertama-tama itu nggak boleh berpindah-pindah terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus fokus di satu lapak. Nah, nanti setelah sudah satu lapak itu sudah mapan dan sudah mampu terbang jauh, nanti baru teman-teman bisa berpindah-pindah ke tempat lain. Nah, caranya teman-teman yang harus dilakukan yaitu pengenalan lapangan. Nah, untuk pengenalan lapangan di video-video sebelumnya saya sudah bahas ya teman-teman. Jadi teman-teman ketika berpindah ke tempat lain, teman-teman harus melakukan pengenalan lapangan. Dan untuk jarak latihnya itu jangan terlalu jauh. Nah, ini biasanya lomba diadakan itu setiap hari Minggu. Nah, teman-teman bisa lihat jarak hari Minggu di tempat yang teman-teman baru datangi jaraknya berapa. Usahakan kalau teman-teman baru pertama ke situ jangan hari Minggunya, teman-teman. Jadi di hari Kamisnya, teman-teman harus melatih merpatinya di hari Kamisnya. Nah, untuk jaraknya itu teman-teman bisa bertahap, yaitu untuk hari pertama hari Kamis, jadi sebelum lomba nih teman-teman, agar teman-teman merpatinya tidak kabur atau tidak hilang. Jadi sebelum lomba teman-teman harus melakukan pengenalan lapangan. Nah, untuk jarak latihnya berapa meter Bang? Untuk jarak latihnya itu saya biasanya 200 meter atau sampai 300 meter. Sudah di situ saja teman-teman. Jadi teman-teman kondisikan di mana biasanya lomba utamanya itu jaraknya berapa. Jadi teman-teman nanti biar nyampe Minggu merpati teman-teman bisa nyampe ke jarak lomba. Jadi paham ya teman-teman. Jadi untuk hari pertama hari Kamis teman-teman bisa melakukan 300 meter terlebih dahulu. Nah, setelah itu, setelah sudah tahu, teman-teman bisa pulang. Nah, besoknya hari Jumat di setiap daerah itu biasanya berbeda-beda. Ada yang mengadakan lomba hari Jumat yaitu lomba sprint, ada juga yang enggak. Nah, kalau lomba sprint gimana Bang? Teman-teman bisa mengikutkan. Ingat teman-teman, ini hari yang kedua. Nah, jangan sekali-kali teman-teman baru pertama kali main di lapak situ langsung mengikut lombakan. Walaupun teman-teman sudah di lob atau diterbangkan jarak dekat, itu kemungkinan dan rawan
hilang. Terkecuali merpati-merpati yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Nah, di sini kita nggak bahas merpati yang cerdas ya teman-teman. Beda lagi kalau merpati memang cerdas. Jadi teman-teman, hari Kamis sudah ada di lapangan. Dan hari Jumatnya teman-teman bisa mengikutkan lomba. Itu biasanya lombanya jarak dekat, yaitu sekitar 500 meter. Nah, itu biasanya kalau hari Kamisnya teman-teman melatih merpatinya di lapak tersebut, ketika teman-teman mengikut lombakan merpatinya hari Jumat, insya Allah merpatinya tidak bakal nyasar ataupun hilang. Nah, itu tipsnya ya teman-teman. Terus hari Sabtu juga biasanya di daerah tertentu ada lomba lagi teman-teman. Itu jaraknya 750, ada yang 850. Nah, teman-teman bisa menambah jaraknya. Cuman teman-teman harus diingat, ketika teman-teman baru pertama kali datang di lapangan, teman-teman harus melakukan biasa pengenalan lapangan lagi. Jadi jarak dekat lagi yang waktu hari Kamis, terus hari Jumat, kemudian dilanjut dengan hari Sabtu. Nah, di sini bukan melatih ya teman-teman, jadi langsung nanti bisa mengikutkan lomba. Nah, terus hari Minggunya itu secara otomatis merpati teman-teman sudah mengenali medan lapangan. Jadi sudah memiliki jalur, sudah mengetahui jalur. Nah, insya Allah kalau teman-teman menerapkan sistem yang dari hari Kamis sampai dengan hari Minggu di lomba utama, yaitu 1200 meter, insya Allah merpati teman-teman tidak akan hilang. Terkecuali ada musibah seperti hujan dadakan, cuaca yang nggak baik, terus lapangan yang kurang bagus. Nah, itu beda lagi ya teman-teman. Nah, jadi caranya seperti itu teman-teman. Jadi harus bertahap. Jadi jangan sekali-kali teman-teman mengikut lombakan merpatinya itu agar tidak hilang nih. Jadi ketika lombanya hari Minggu, teman-teman baru datang terus mengikut lombakan. Walaupun teman-teman memang merpatinya sudah tahu, jadi teman-teman ketika hari Minggu itu melatihnya jaraknya dekat-dekat dulu. Dekat-dekat terus ditambah jarak. Nah, ketika di lomba itu kebanyakan merpatinya hilang. Kecuali teman-teman sudah terbiasa di lapangan situ. Insya Allah kalau sudah terbiasa tidak akan hilang. Mengetahui tempat dan jalur terbangan. Nah, ini kalau kita berpindah ke lapangan yang satu dengan yang lain itu otomatis merpatinya butuh adaptasi lingkungan, butuh pengenalan lapangan. Jadi harus step by stepnya seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika saya main di lapangan ketemu dengan penghobi lain, jadi banyak ya waktu saya main di lapangan kecapi, jadi dia mampir ke tempat saya mengikut lombakan merpatinya. Nah, itu belum diikut lombakan saja merpatinya banyak yang hilang. Jadi belum tahu padahal merpatinya sudah mapan. Nah, di sini dia bertanya kepada saya, gimana sih caranya dia melihat saya itu main ke tempat satu, main ke tempat lain. Nah, merpatinya nggak pernah hilang ataupun muter ataupun mabal. Alhamdulillah. Karena saya menerapkan seperti itu teman-teman. Jadi kalau baru pertama datang pengenalan lapangan, terus yang kedua kita melatihnya jarak dekat-dekat dulu. Nah, itu biasanya saya terbangkan sebanyak 10 kali terbangan. Jadi dibagi 3 season. Nah, setelah itu langsung pulang. Jarak tempuhnya walaupun merpati saya sudah jauh, saya nggak berani menjauhkannya. Cukup 300 meter. Atau setengahnya dari lomba hari Jumat. Di sini paham ya teman-teman. Jadi harus melakukan step by step agar merpati kesayangan teman-teman ketika pindah ke tempat lain dan tempat lain tidak hilang. Nah, ini juga saya dapatkan dari senior saya teman-teman. Jadi ketika saya belum paham juga, saya bertanya kepada senior, kok ini apakah dari merpatinya? Ternyata bukan dari merpatinya teman-teman. Jadi itu dari cara kita melatih merpatinya dan tahap step by step yang saya sebutkan di awal video. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Semoga video ini bermanfaat.
Jika teman-teman menyukai merpati balap, silakan tekan tombol jempolnya teman-teman. Bantu dan dukung saya agar channel saya semakin berkembang. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya tentang seputar merpati balap. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.